Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi OTK 2 kita tentang kristalisasi. Kristalisasi ada di chapter 12, tepatnya 12.11 dan 12.12. Tapi untuk pertemuan ini saya akan menjelaskan di 12.11 dulu. Oke, proses kristalisasi adalah proses di mana partikel-partikel solid terbentuk dari suatu fase homogen. Berarti awal mulanya ada larutan yang homogen, lalu tiba-tiba ada terbentuk solid di dalamnya menjadikan larutan yang awalnya homogen menjadi heterogen. Nah, proses kristalisasi itu banyak terjadi di contohnya pembekuan air menjadi es, pembentukan partikel salju dari uap air, pembentukan partikel solid dari suatu leburan, atau pembentukan kristal-kristal padat dari suatu larutan. Nah, proses yang terakhir ini, kristalisasi dari larutan, yang akan kita bahas secara lanjut pada pertemuan ini. Dalam proses kristalisasi, pada intinya kita harus bisa mendapatkan larutan pekat yang mana konsentrasi solutnya itu lebih besar dari nilai kelarutannya pada suhu tersebut. Sehingga solut yang konsentrasinya tinggi itu akan terpisah dan membentuk kristal-kristal. Pada kristalisasi secara komersial, yang ditinjau tidak hanya yield dan kemurnian kristal, tapi juga ukuran dan bentuk kristal cukup diperhatikan. Karena biasanya dalam industri itu kan ada standar dan kualitas. Sehingga keseragaman ukuran menjadi salah satu tujuan proses kristalisasi, yaitu meminimalisir caking dalam pengepakan supaya mudah dituang dalam handlingnya, mudah dicuci, difiltrasi, dan memiliki sifat yang seragam antar kristalnya. Geometri kristal itu ada 7 kelompok. Yang pertama sistem kubik, lalu ada sistem tetragonal, sistem ortorombik, sistem heksagonal, sistem monoklinik, sistem triklinik, dan sistem trigonal. Kristalisasi terjadi dalam larutan dalam keadaan jenuh, di mana pasti terjadi keseimbangan fase antara larutan dan padatan kristal yang terbentuk. Keseimbangan tersebut dinyatakan dalam kurva kelarutan. Nah, kelarutan tergantung pada suhu dan biasanya tekanan tidak berpengaruh banyak terhadap kelarutan. Data kelarutan beberapa zat biasanya tersedia dalam tabel-tabel literatur, ada yang juga berbentuk grafik terhadap suhu. Salah satu contoh kurva kelarutan ada di gambar 1 ini, di mana sumbu X-nya adalah temperatur, sumbu Y-nya adalah solubility. Kalau dilihat, ini kan ada banyak zat, misalkan KNO3, lalu ada NaCl, ada Na2SO4. Secara garis besar, kelarutan zat akan naik dengan kenaikan suhu. Ini bisa kita lihat di trennya. Coba dilihat di KNO3, kelarutannya cukup naik tajam terhadap suhu. Tapi kalau kita bandingkan kelarutan NaCl terhadap suhu, itu tidak setajam KNO3. Nah, kalau kita analisa lanjut, kita lihat yang Na2SO4, kelarutan Na2SO4 mula-mula naik dengan kenaikan suhu. Di atas suhu 40 derajat Celcius, kelarutannya turun dengan kenaikan suhu. Garam-garam ini mengkristal dalam larutannya tanpa membentuk air kristal. Berarti kelarutan itu memang tergantung dari suhu, tapi naik dan turunnya tergantung zatnya masing-masing. Ada juga garam yang mengkristal dalam larutannya dengan membentuk air kristal atau hidrat. Contohnya natrium tiosulfat dan MgSO4. Nah, gambar selanjutnya nanti akan menunjukkan kurva kelarutan natrium tiosulfat. Terlihat bahwa kristal garam ini mengandung 1 atau lebih molekul hidrat. Kurva kelarutan tampak putus-putus di beberapa titik yang menunjukkan adanya beberapa hidrat.
Contohnya adalah sebagai berikut. Ini adalah kurva kelarutan natrium tiosulfat. Terlihat kalau kurvanya itu putus-putus, bukan garis yang lurus gitu ya. Nah, kurva kelarutan tanpa putus-putus di beberapa titik yang menunjukkan adanya beberapa hidrat. Dilihat sampai pada suhu 48,2, fase yang stabil adalah natrium tiosulfat pentahidrat. Lalu naik dari 48,2 sampai 65,6 derajat Celcius, dia terbentuk dihidrat. Naik lagi dari 65 sampai 70 derajat Celcius, yang terbentuk adalah natrium tiosulfat setengah H2O. Baru di atasnya terbentuk kristal garam anhidrous yang terbentuk pada suhu di atas 70 derajat Celcius. Sekarang kita akan mulai lanjut dengan perhitungan yield dan neraca massa. Pada proses kristalisasi dalam industri, kristal terbentuk dan larutan induk berkontak dalam waktu yang lama sehingga terjadi kesetimbangan dan larutan induknya adalah jenuh. Konsentrasi pada suhu akhir larutan bisa diperoleh dari kurva kelarutan. Yield kristal bisa diperoleh dengan mengetahui konsentrasi awal solut, suhu akhir, dan kelarutan pada suhu ini. Dilihat di sistem, fit masuk, F konsentrasi solutnya adalah CF. Lalu ada stream keluar L dan S. L dan S ini yang saya maksud tadi kristal dan larutan induk. Misalkan larutan induknya adalah L, maka kristalnya adalah S gitu ya, dengan konsentrasi solutnya masing-masing adalah Cl dan Cs. Sehingga neraca massa totalnya adalah F sama dengan L plus S, terus neraca massa komponen garamnya atau solutnya adalah F ditambah FCF sama dengan LCl ditambah SCS. L dan S-nya dari dua persamaan ini bisa kita hitung kalau kita tahu konsentrasinya di tiap stream. Sehingga yield-nya adalah berapa jumlah konsentrasi kristal yang terbentuk dibagi dengan konsentrasi awal solut. Sebagai contoh perhitungan yield kristalisasi, itu ada di example 12.1. Ada suatu garam, larutan garam beratnya 10.000 kilo, mengandung 30% berat Na2CO3, didinginkan menjadi 293 Kelvin atau 20 derajat Celcius, dan garam itu terkristalisasi menjadi dekahidrat. Berapakah yield dari Na2CO3 10H2O kristal jika solubility-nya 21,5 kilo anhydrous Na2CO3 per 100 kilo total water? Hitung dengan asumsi A, tidak ada air yang teruapkan. B, asumsikan bila 3% total weight of the solution itu lost by evaporating of water in cooling. Nah, gambar sistemnya ada di figur 12.2 itu ya. Jadi fitnya masuk 10.000 kilo solution, 30% Na2CO3. Terus ada yang keluar, itu ada yang aliran S kilo solution, itu adalah larutan jenuh. Terus ada stream C itu isinya adalah kristal aja, yaitu kristal Na2CO3 10H2O, dan ada aliran W isinya H2O. Jadi kalau nanti yang A maka tidak ada stream W. Penyelesaiannya kita tuliskan dulu berapa berat molekul dari Na2CO3 yaitu 106. Lalu dalam kristal yang terbentuk itu kan 10H2O, berarti berat molekul 10H2O itu 180. Lalu berat molekul dari Na2CO3 10H2O sendiri adalah 286,2. Nah, pada soal yang A itu kan tidak ada air yang teruapkan, sehingga dalam mass balance-nya tidak ada streamway. Nah, lalu kita buat neraca massa komponennya. Di persamaan 12.11.1 itu adalah mass balance komponen
untuk air di mana tidak terjadi penguapan air. Sehingga pada feed ada 70% air, berarti 0,7 kali 10.000 sama dengan di kolom S tadi itu kan data keseimbangannya 21,5 kilo Na2CO3 per 100 kilo H2O. Berarti kalau air adalah 100 per 100 ditambah 21,5 dikalikan S. Nah, di stream C itu kan ada 10 H2O, berarti fraksinya adalah 180,2 itu dari BM-nya 10 H2O dibagi dengan 286,2 itu dari BM-nya Na2CO3 10 H2O ditambah 0. 0 ini adalah stream W karena tidak ada stream W. Nah, kemudian kita buat Na2CO3 mass balance-nya atau komponen mass balance dari Na2CO3. Sama seperti yang tadi di 12+1, maka di 12+2 ada 30% Na2CO3 di feed sama dengan di stream S ada 21,5 kilo Na2CO3 per 100 kilo H2O, berarti 21,5 dibagi 100 per plus 21,5 kali stream S, ditambah di stream C ada Na2CO3 10 H2O, berarti ada 106 per 286,2 kali stream C ditambah 0. Sehingga dengan dua persamaan ini bisa didapatkan C-nya 6.370 kilo Na2CO3 10 H2O kristal dan S-nya adalah 3.630 kilo solution. Nah, di part B-nya hampir sama, cuman tadi kan ada info 30% dari berat feed itu adalah air yang teruapkan, sehingga ditambahkan di stream W untuk water mass balance itu ada W300. Jadi mirip kayak 12+, cuman di W-nya ada 300. Nah, 12+2 tidak berubah karena stream W tidak ada solut yang naik, tidak ada garam yang ada di stream W. Sehingga didapatkan dari 12+3 dan 12+2 nilai C-nya adalah 6.630 kilo Na2CO3 10 H2O dan S-nya 3.070 kilo solution. Perhitungan raca panas pada kristalisasi sama seperti yang heat balance pada umumnya. Bila kelarutan suatu zat naik dengan kenaikan suhu, maka proses pelarutan zat tersebut adalah endotermis, memerlukan panas. Namun bila kelarutan zat tersebut menurun dengan kenaikan suhu, maka panas pelarutannya adalah eksotermis, yaitu melepas panas. Untuk suatu zat yang kelarutannya tidak dipengaruhi suhu, maka panas pelarutannya adalah 0. Panas kristalisasi adalah minus panas pelarutan. Pada data panas pelarutan dinyatakan dalam kilojoule per kilomol atau kilokalori per gram mol solid dalam jumlah besar pelarut atau infinite dilution. Data panas pelarutan terdapat di literatur yang dalam bentuk tabel, dan data efek panas pada pelarutan juga dinyatakan dalam bentuk grafik untuk berbagai macam sistem. Ini sistemnya ada H1 masuk, lalu ada HV, ya, lalu ada H2, lalu ada panas Q. Nah, Q-nya berarti sama dengan H2 ditambah HV dikurangin H1 ditambah delta H kristalisasi. Delta H kristalisasi nilainya sama dengan negatif panas larutan. Nah, perhitungan entalpi ya sama MCP delta T dengan menggunakan T reference. Contoh perhitungan heat balance in kristalisasi. Ada sebuah feed solution sebanyak 2.268 kilo pada suhu 54,4 derajat Celcius mengandung 48,2 kilo MgSO4 per 100 kilo total water didinginkan menjadi 20 derajat Celcius di mana kristal MgSO4 7H2O diambil dari sistem tersebut. Bila solubility garam pada saat itu adalah
35,5 kilo mgSO4 per 100 kilo total water, dan average heat capacity feed solution dapat diasumsikan menjadi 2,93 kJ per kilo Kelvin. Lalu heat solution pada 18 derajat Celcius diketahui minus 13,31 kali 10⁻³ kJ per kilomol MgSO4 hitung berapa yield kristal, dan buat heat balance untuk menentukan total heat absorb atau Q, diasumsikan tidak ada air yang terevaporasi. Nah, cara penyelesaiannya jelas menyelesaikan mass balance dulu. Caranya sama seperti di contoh soal 12+1 yang bisa kalian hitung sendiri. Dari perhitungan ini diperoleh C sebanyak 616,9 kilo MgSO4 kristal dengan S sebanyak 1651,1 kilo solution. Nah, di sini datumnya digunakan 20 derajat Celcius dan berat molekul MgSO4 adalah 246,49. Sehingga H1 sama dengan 2268 dikali 327,6 min 293,2 dikali 2,93, yaitu sama dengan 228.600 kJ. H1 ini pakai yang masanya M, Cp, delta T. Nah, tadi kan diketahui heat solutionnya pada suhu 18 ya. Nah, ini kan suhu kristalnya 20. Kita anggap nilainya tidak jauh berbeda. Maka heat solutionnya, kalau misalkan tadi satuannya kilojoule per kilomol MgSO4 maka harus kita kalikan dengan 246,49 agar merubah satuannya dari mol menjadi kilo, gitu ya. Nah, sehingga heat kristalisasinya negatif dari negatif 54, yaitu 54 kJ per kilo kristal, atau sama dengan kristalnya diketahui sebanyak 616,9 kilo MgSO4 maka heat kristalisasinya 33.312 kJ. Nah, maka Q-nya diketahui sebanyak minus 228.600 dikurangi 33.312 kJ, yaitu minus 261.912 kJ. Q-nya negatif, sehingga Q-nya itu harus dihilangkan.